Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala bentuk puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keridhaan Allah juga mengalir kepada kita semua. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang tayammum. Kita sudah sampai di sunnah tayammum. Sunnah-sunnah tayammum, ya. Sampai situ ya. Ya. Kita ke poin yang baru. Mubtilat at-tayammum, atau hal-hal yang membatalkan tayammum. Ya. Kita baca paragraf yang pertama. Baca Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala faslun walladhi yubtilu tayammuma thalathatu asya'a. Ma yubtilu al-wudu'a wa ru'yatul ma'i fi ghairi as-salati war-riddatu. Idza sahha at-tayammumu bi syurutihi thumma ahdatha batala tayammumuhu li'annahu taharatun tabihu as-salata tubihu as-salata fayabtulu bil hadathi kal wudu' wa la farqa fi hadha bayna at-tayammumi 'inda 'adamil ma'i aw ma'a wujudihi ka tayammumil maridhi falau tayammama li faqdil ma'i thumma ra'a al-ma'a qabla ad-dukhuli fi as-salati batala tayammumuhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sa'idu at-tayyibu tuhurul muslimin walau lam yajidil ma'a 10 sinina fa idza wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun wa li anna al-ma'a aslun wat tayammumu badalun fa ashbaha ru'yatal ma'i fi athna'i at-tayammumi fa innahu yubtiluhu. Qala Ibnu Rif'ah bil ijma'. Hasan. Faslun. Qala al-muallifu faslun. Fasal selanjutnya adalah fasal tentang yang membatalkan tayammum. Ya. Beliau mengatakan walladzi yubtilu tayammuma thalathatu asya'. Dan yang bisa membatalkan tayammum ada 3 hal. Ya. Pertama, ma yubtilul wudu. Yang pertama adalah apa-apa yang membatalkan wudu. Apa semua yang membatalkan wudu? Apa semua yang membatalkan wudu? Pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, an-naum,
Ya. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Yang keempat, menyentuh wanita yang bukan mahram. Lalu apa lagi? Berapa pembatal wudu? Mubtilatul wudu berapa di situ? Berapa di catatanmu berapa? Nah, bongkar lagi catatan. Berapa pembatal wudu yang kita sudah jelaskan ini? Hah? 5. Apa semua 5? Apa semua yang 5? Keluarnya itu min sabilain. Khuruju syai' min sabilain. Naum, tidur. Hilangnya akal. Menyentuh wanita bukan mahram. Menyentuh kemaluan. Itu 5 pembatal wudu. Nah, 5 pembatal wudu itu berlaku juga di tayammum. Ya. Berlaku di tayammum. Karena di sini disebutkan ma yubtilul wudu. Apa-apa yang membatalkan wudu. Ya, jadi 5 itu terjadi setelah tayammum, maka tayammumnya batal. Kemudian ditambah. Ya, ada tambahan untuk tayammum. Yang kedua, ru'yatul ma' fi ghairi shalah. Ya. Melihat air di luar salat. Ya, jadi sudah tayammum, tapi sebelum tayammum kita dengar suara air. Yang tadi kita cari tidak ketemu. Ya. Tiba-tiba terdengar air. Atau tiba-tiba hujan. Ya, bisa jadi. Ya, bisa saja terjadi. Bisa tiba-tiba kita sudah tayammum, tiba-tiba hujan. Ya, karena hujan kan seperti kata pepatah, mendung tak selamanya hujan. Ya, kadang-kadang hujan tanpa mendung. Ya, tiba-tiba hujan turun. Ya. Dan kita tampung air jadi banyak, otomatis batal wudu. Wariddah. Ya. Riddah artinya murtad. Habis tayammum murtad. Ya, begitu juga wudu. Habis tayammum, habis wudu murtad, otomatis batal juga tayammum. Batal juga wudunya. Ya. Nah, disebutkan dalam penjelasannya, idza shahhat tayammumu bi syurutihi. Apabila telah sah tayammum dan memenuhi syarat-syaratnya yang sudah kita sebutkan, syarat-syarat tayammum apa semua itu semuanya terpenuhi syarat-syaratnya. Summa ahdatsa. Ya. Kemudian dia berhadas. Misalnya kentut atau kencing atau buang air besar. Ya. Dan yang lain-lainnya yang membatalkan wudu, batala tayammumuhu. Maka batallah tayammumnya. Ya. Karena tayammum adalah li'annahu, karena dia tayammum tersebut taharatun tubihus salata. Ya. Karena tayammum itu hukumnya sama dengan taharah yang tujuannya untuk membolehkan kita sholat. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan dalam niat, bahwa niat tayammum adalah untuk membolehkan kita sholat ketika kita tidak bisa berwudu. Ya, dengan berbagai macam sebab itu. Fayabtulu bil hadathi kal wudu. Maka dia pun batal dengan adanya hadas sebagaimana batalnya wudu. Ya, jadi sama hukumnya antara tayammum dan wudu, hukumnya sama. Ya. Wala farqa fi hadza baina tayammum 'inda 'adamil ma' aw ma'a wujudihi ka tayammumil marid. Dan tidak ada bedanya dalam hal ini antara tayammum karena tidak ada air atau tayammum ada air tapi tidak boleh memakai air. Seperti tayammumnya orang sakit.
Ya, orang sakit itu kan boleh tayamum walaupun air ada. Ya. Apabila disebutkan bahwa tayamumnya itu bisa menyebabkan apabila wudunya ya, atau menyentuh airnya bisa menyebabkan sakit tambah parah atau sakit jadi lama untuk sembuh. Tentu dengan syaratnya, dengan syarat-syarat yang kita sudah sebutkan. Tidak semua penyakit boleh tayamum. Ya. Tidak semua penyakit boleh tayamum. Ya. Karena tidak semua penyakit tidak boleh menyentuh air. Ya. Penyakit yang tidak boleh sentuh air biasanya ketika ada luka-luka di tubuh. Ya. Itu pun kalau luka-lukanya di bagian yang menjadi anggota wudu. Ya. Jadi kalau lukanya di bagian yang bukan anggota wudu, maka diperintahkan tetap berwudu. Ya, kecuali kalau mandi. Nah, kalau mandi besar, misalnya ada luka di punggung, nah, kalau mandi besar otomatis kena lukanya. Maka mandi besarnya bisa diganti dengan tayamum. Tapi wudunya tetap wudu biasa. Ya, karena lukanya bukan di tempat anggota wudu. Ya. Atau sakit yang tidak bisa bergerak dan juga tidak ada yang membantu. Nah, itu macam-macam. Seperti syarat yang sudah sebutkan. Yaitu bukan karena tidak ada air. Tapi ada air tapi tidak memungkinkan untuk memakai air. Nah, semua tayamum ini bisa batal kalau dia berhadas. Entah dia buang angin atau buang air kecil, buang air besar, ya. Entah dia keluar air maninya, ya, keluar air madhinya dan seterusnya. Nah, itu semuanya bisa batal. Ya. Kemudian, nah itu yang pertama, ya, yang disebut dengan ma yubtil wudu. Jadi penjelasan dari matan ma yubtil wudu itu sampai di situ. Ya, sampai kata mumil maril. Ya, itu penjelasan sampai di situ. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang ru'yatul ma'. Ya. Melihat air atau mendapatkan air sebelum sholat atau di luar sholat. Apa katanya? Falau tayammama li faqdil ma'. Apabila dia seorang muslim bertayamum karena tidak mendapatkan air. Ya. Faqdil ma'. Faqdil ma' itu aja tidak dapat. Atau kehilangan. Kita kehilangan air misalnya. Tsumma ra'al ma' qabla ad-dukhuli fi shalah. Kemudian dia melihat air sebelum dia memulai salat. Ya, sebelum dia takbiratul ihram, tiba-tiba datang air. Atau tiba-tiba ada orang yang bawa air. Ya. Macam-macam lah sebabnya. Atau tiba-tiba hujan. Ya. Dan hal-hal yang lain. Sebelum kita bertakbir mau sholat. Maka batala tayammumuhu. Maka tayamumnya itu menjadi batal. Ya. Karena sebab tayamumnya tadi karena tidak dapat air. Ya. Maka ketika air dapat, otomatis tayamum batal. Seperti kata para ulama kita, apabila idza wujidal ma' batalat tayammum. Kalau air sudah didapatkan, maka tayamum pun menjadi batal. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu at-tayyibu tahurul muslim. Ya, as-sa'idu at-tayyibu, debu yang suci adalah tahurul muslim. Alat untuk bersucinya seorang muslim. Ya, itu tentang debu. Akan tetapi ada lanjutannya, walau lam yajidil ma'a asyra sini.
walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Ya. Jadi debu itu, debu yang suci, yang seperti kita sudah sebutkan, syarat-syarat sucinya seperti apa, dia bisa mengganti wudu walaupun dalam jangka waktu yang lama. Ya. Asyara sinin, sini 10 tahun ini untuk menunjukkan bahwa selama apapun kita boleh tayamum selama tidak ada air. Ya, selama tidak ada air. Ya, misalnya di musim kemarau, susah cari air. Ya, musim kemarau. Kemarauannya misalnya 6 bulan. Cari air susah. Ya, air sumur kering. Ya, air sungai kering. Ya. Andaikan ada, hanya cukup untuk diminum. Tidak cukup untuk wudu. Nah, itu juga boleh tayamum. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan di awal. Ya. Walau lam yajidil ma'a asyara sinin. Walaupun dia tidak mendapatkan air dalam waktu yang sangat lama. Ya. Walaupun 10 tahun kata Nabi. Ya. Ini namanya iftiradi. Ya, sesuatu yang diasumsikan terjadi. Ya. Walaupun kita kalau di Indonesia tidak pernah merasakan kemarau selama 10 tahun. Nah, 6 bulan saja sudah mengeluh orang-orang. Ya. Apalagi 10 tahun. Ini namanya perkara yang diasumsikan. Sesuatu yang diasumsikan. Namanya dalam fikih itu iftiradi. Apabila, andaikan. Ya. Andaikan terjadi. Ya. Fa'idha wajadal ma'a falyumissahu basyaratahu. Tapi kalau dia mendapatkan air. Ya. Kalau dia mendapatkan air, maka hendaklah dia yumissahu basyaratahu. Maka hendaklah dia gunakan untuk mensucikan basyarahnya, mensucikan badannya. Artinya, kalau sudah ada air, maka air itulah yang menjadi alternatif yang pertama. Ya. Maka debunya menjadi batal. Debunya menjadi tidak berlaku lagi. Ya, atau tayamumnya tidak berlaku lagi. Karena ada perintah, kalau sudah ada air, maka air itulah yang digunakan untuk mensucikan basyarah, mensucikan tubuh, atau mensucikan badan. Ya. Artinya, kalau sudah ada air, maka tayamumnya tidak berlaku lagi. Ya. Karena pilihan pertamanya sudah ada. Ya. Jadi wudu itu pilihan pertama. Dan dia harus diutamakan ketika ada air atau boleh menggunakan air atau bisa menggunakan air. Maka wudu jadi thaharah yang pertama. Nah, berkata Imam Tirmidzi, hadis inilah hadis hasan sahih. Juga disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i, Imam Ad-Daruqutni wa ghairuhum. Ya. Dan selain mereka. Ya. Jadi ini alasan yang pertama. Kenapa dikatakan tayamum batal ketika adanya air? Karena ada nas secara sharih, nas secara jelas menjelaskan bahwa kalau sudah ketemu air, maka air itulah yang digunakan. Artinya wudu yang menjadi pensucian pertama dan yang utama. Dan alternatif yang kedua yaitu tayamum, itu otomatis batal. Jadi ibaratnya wudu itu pemain inti. Ya. Tayamum itu pemain cadangan. Ya. Kalau pemain inti sudah hadir, pemain cadangan duduk di bench, ya, duduk di kursi pemain cadangan. Kapan dia main? Nanti kalau pemain inti cedera, ya, atau dikeluarkan. Ya. Jadi selama pemain inti ada dan dia masih bisa main, ya, maka dialah yang dipilih.
Pemain cadangan, walaupun dia bisa main, namanya cadangan, tidak dipakai dia. Ya. Nanti pemain inti tidak ada, baru pemain cadangan bisa masuk. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, kemudian alasan yang kedua, li'annal ma'a aslun wa tayammumu badal. Ya. Karena air adalah hukum asal. Ya. Jadi asal atau inti. Inti dari bersuci pakai air. Inti dari wudhu pakai air. Ya. Wa tayammum badal. Dan tayammum itu adalah pengganti. Ya, sama seperti tadi ibaratnya itu. Antara pemain inti dan pemain cadangan. Ya. Jadi tayammum adalah cadangan. Ya. Fa ashbaha ru'yatal ma'i fi athna'it tayammum fa innahu yubtiluhu. Ya. Maka dia seperti melihat air ketika dalam keadaan tayammum. Maka dia membatalkannya. Ya. Jadi ketika kita lihat air, ya. Sedang tayammum lihat air. Sedang tayammum lihat air. Maka tayamumnya otomatis batal. Atau setelah tayamum lihat air, tapi sebelum sholat, disebutkan di dalam matan fi ghairi sholah, sebelum sholat. Ya. Artinya kalau dia sudah sholat, ya, tadi tayamum, baru sholat, tiba-tiba hujan, maka sholatnya tetap lanjut. Ya. Karena sudah masuk dalam rangkaian sholat. Nanti kapan batal tayamumnya? Ya, batal tayamumnya ketika sudah selesai sholat. Qala Ibnu Rif'ah bil ijma'. Beliau mengatakan ijma'. Ya, secara ijma'. Jadi ini dalil yang ketiga ya. Dalil yang kedua itu adalah qiyas, ya, atau logika, di mana disebutkan air adalah asal atau inti dan tayamum adalah badal atau pengganti. Dalil yang pertama adalah nas dari hadis. Dalil yang ketiga, Ibnu Rif'ah mengatakan bil ijma'. Jadi ada ijma'. Ijma' para ulama yang mengatakan bahwa kalau orang sudah tayamum dan dia melihat air sedangkan dia belum masuk dalam rangkaian ibadah sholat, maka tayamumnya batal dan dia harus berwudu. Ya. Habis berwudu baru dia sholat. Ya. Karena kalau sholat dengan tayamum yang sudah batal, otomatis sholatnya tidak sah. Ya. Karena tayamumnya sudah batal. Maka wajib berwudu dulu karena sudah ada air. Ya. Dan air untuk wudu kan tidak perlu banyak-banyak. Ya. Misalnya air hujan, ya, kita tampung dapat 1 gelas aqua, boleh untuk wudu? Boleh. Ya, cukup itu, cukup. Ya. Maka sebanyak apapun airnya, ya, yang penting dia suci, maka digunakan untuk berwudu sebelum sholat. Dan tayamumnya tidak bisa lagi berlaku. Jadi, lanjut. Wa'lam anna tawahhuma wujudil ma'i karu'yatihi kama idza ra'a saraban fadhannahu ma'an aw atbaqat biqurbihi ghamamatun aw tala 'alaihi jama'atun yajuzu an yakuna ma'ahum ma' wa hadza kulluhu idza lam yuqarinil ma'a ma yamna'ul qudrata ala isti'malihi fa in kana hunaka ma yamna'u isti'maluhu kama idza ra'a ma'an wa huwa muhtajun ilaihi li atshin kama marra aw kana dunal ma'i ha'il min sab'in aw aduwin aw ra'ahu fi qa'ri bi'rin
wa huwa ya'lamu hala ru'yatihi ta'adzara isti'maluhu fala yabtul tayammumuhu. Ya. Sampai situ. Dan ketahuilah bahwa tawahhuma wujudil ma'. Tawahum itu artinya persangkaan. Ya. Persangkaan tentang adanya air. Dan persangkaan ini persangkaan yang dominan. Ya, persangkaan yang dominan. Ya. Artinya 70% kita sangka ada air. Ya. Tapi kalau persangkaannya kurang dari itu maka tidak. Ya. Apa kata beliau? Persangkaan tentang adanya air hukumnya sama dengan melihat air. Ya. Hukumnya sama dengan melihat air. Walaupun airnya belum terlihat secara langsung. Tapi kita perkirakan ada air. Ya, kita perkirakan ada air. Dan perkiraannya persentasenya banyak. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat tanda-tanda. Tanda-tanda adanya air. Seperti apa? Kama idza ra'a saraban fa dhannahu ma'an. Seperti ketika dia melihat sarab. Sarab itu fata morgana. Ya, fata morgana. Dan dia sangka itu air. Ya, maka dia ke sana, ternyata fata morgana. Ya, itu sama dengan hukumnya melihat air. Ya. Atau atbaqat biqurbihi ghamamatun. Ya. Atau terkumpul di sekelilingnya ghamamah, awan. Ya, perkiraannya mau hujan. Ya. Maka kalau begitu batal tayamumnya. Ya, karena perkiraannya akan hujan. Aw tala alaihi jama'atun yajuzu an yakuna ma'ahum ma. Atau ada orang lain yang datang yang kemungkinan besar mereka membawa air. Ya. Karena kalau kafilahnya besar, kafilahnya banyak, pasti mereka membawa air yang cukup banyak. Ya. Kecuali kalau yang datang cuma satu orang. Ya. Kemungkinan kecil airnya cukup. Ya, kalau dia banyak orang yang datang, kemungkinan besar air yang mereka bawa cukup banyak. Nah, itu sama hukumnya dengan ru'yatul ma'. Sama hukumnya dengan melihat air. Artinya apa? Artinya dia bisa membatalkan tayammum. Kecuali ya, hadza kulluhu idza lam yuqarin al-ma'a ma yamna'ul qudrah. Ya. Ini semua bisa membatalkan wudu selama tidak ada sebab yang lain yang menyertainya. Ya. Tadi kan sebabnya cuma adamul ma' saja atau ketiadaan air saja, itu sebabnya. Ya. Sedangkan orangnya mampu pakai air, tapi karena tidak ada air. Ya, paham ya? Paham ini? Nah. Ala istimali. Ya. Hal ini bisa membatalkan tayamum apabila ada sebab yang lain yang menyebabkan dia tidak bisa menggunakan air. Jadi, kalau tayamum misalnya, kemudian tiba-tiba ada air, atau ada perkiraan kemungkinan ada air, tapi dia tidak boleh pakai air, maka tayamumnya tetap berlaku. Tetap berlaku tayamumnya. Karena ada sebab yang kedua. Ya kan? Yaitu sebab yang menyertai ketiadaan air itu. Ya seperti
sakit dan lain sebagainya itu. Fa in kana hunaka ma yamna'u isti'maluhu, apabila ada yang membuat dia tidak bisa menggunakan air, ya, seperti kama idza ra'a ma'an wa huwa muhtajun ilaihi li'atshin kama marra. Ya. Sebab yang menyertainya misalnya kata beliau, sebagaimana apabila kita melihat air, tapi air itu sangat dibutuhkan karena kita kehausan. Ya, seperti yang tadi disebutkan, misalnya ada jamaah yang datang, tiba-tiba ada jamaah yang datang. Ya, dan mereka bawa air. Kan tidak mungkin kita mau minta banyak-banyak. Ya kan? Karena mereka juga kan butuh. Ya. Dan andai kan kita minta banyak juga mereka tidak mungkin mau kasih semua. Ya. Mungkin mereka mau kasih hanya untuk minum saja. Ya. Mereka kasih sekedar untuk minum. Karena mereka juga membutuhkan air itu. Ya, itu maksudnya ini. Jadi kalau kita mau minum, bisa. Tapi kalau kita pakai wudu, kita yang kehausan. Ya, nah itu contohnya. Contoh yang pertama, yaitu ketiadaan air, kemudian dia ada, tapi adanya itu sangat terbatas. Hanya bisa kita gunakan untuk minum saja, karena kita kehausan. Kama marra, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada bab yang lalu. Au kana dunal ma'i ha'ilun. Ya. Atau dia terhalangi oleh sesuatu dari mengambil air itu. Ya. Seperti min siba'in. Ada air, tapi ada macan di situ. Ada macan di belakang. Kita lihat airnya, kita lihat air terjunnya itu. Ya. Tapi tiba-tiba ada macan di muka atau harimau. Nah, ambil itu air. Sebelum diambil air sudah diambil sama macan itu. Ya. Itu artinya ta'adzara. Itu ada namanya ha'il, ya, penghalang. Au aduin. Ya. Atau ada musuh. Ya. Atau ada orang jahat yang siap memanah dan lain sebagainya. Au ra'ahu fi qa'ri bi'rin wa huwa ya'lamu hala ru'yatihi ta'adzara isti'maluhu. Ya. Atau dia melihat air di dasar sumur. Ada air, cuma di dasar sumur itu dia ada. Cuma sedikit sekali. Ya. Wa huwa ya'lamu hala ru'yatihi ta'adzara isti'maluhu. Dan dia tahu kalau saya mau ambil itu tidak mungkin juga saya pakai. Ya, karena air sedikit sekali. Ya. Dan biasanya kalau air tinggal di dasar sumur, berarti air sudah sedikit sekali. Walaupun dia mungkin ada mata air misalnya. Tapi cuma di dasarnya itu. Untuk turun ke situ susah. Ya. Untuk turun ke dalam sumur itu susah. Sementara kalau mau ditimba, tidak bisa. Air cuma sedikit, bagaimana cara ditimba? Nah, ditimba pun tidak masuk dia. Atau timbanya tidak ada. Ya, macam-macam. Maka di sini disebutkan fala yabtulu tayammumuhu. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka tayamumnya tidak batal. Ya. Jadi karena ada sebab yang lain. Ya, ada sebab yang lain, yaitu kita terhalangi dari menggunakan air tersebut dengan berbagai macam sebab. Li'anna hadzal asbaba la tamna'u sihhatat tayammum ibtida'an fala tubtiluhu aula. Karena sebab-sebab ini tidak menghalangi kesahihan tayamum di awal, ya, maka dia juga tidak bisa membatalkan tayamum. Ya. Karena kalau hal-hal ini ada, seperti ada musuh, ada binatang buas dan sebagainya, itu walaupun airnya ada kita boleh tayamum. Ya.
Jadi sah dari awal. Karena dia sah dari awal, maka walaupun ada airnya, ya, tapi karena terhalangi maka tayamumnya tidak batal. Amma idza ra'a al-ma'a fi athna'is shalah nadhar. Ya. Sedangkan apabila dia melihat air pada saat dia salat, fi athna'is shalah. Ya, ketika dia sedang salat. Tadi sudah tayamum, sudah salat, ya. Begitu salat baca Al-Fatihah, ya, ada air. Maka hukumnya apa? Nadhar. Ya, di sini ada perinciannya, ada penjelasannya. Pertama, in kanatis salatu tughnihi 'anil qada'i ka salatil musafiri fa dhahirul madhhabi wa nassa 'alaihi Syafi'i annahu la tubtil salatahu aw la tabtul salatuhu wa la tayammumuhu li'annahu mutayammimun dakhala fi salatin la yu'iduha fa ashbaha ma law ra'ahu ba'dal faraghi minha. Ya. Pertama penjelasannya. Kalau dia sedang melakukan salat tughnihi 'anil qada. Ya. Salat yang tidak mewajibkan dia untuk qada. Ya. Seperti salat musafir. Salat musafir kenapa tidak diqadha? Misalnya kalau zuhur, kenapa tidak diqadha? Karena masih boleh dilaksanakan pada waktu asar, boleh dijamak. Ya. Berbeda kalau kita salat di rumah. Ya. Kalau kita tidak salat zuhur di waktu zuhur, maka kita tidak boleh menjamak zuhur ke asar dengan niat ada. Tapi niatnya adalah qadha. Niatnya adalah mengganti. Nah, kalau waktu musafir boleh kita akhirkan waktu zuhur, kita sholat di waktu asar, itu dibolehkan. Karena musafir. Itu maksudnya. Nah, ini apabila sholatnya itu tughnihi 'anil qadha. Ka sholatil musafiri, seperti sholatnya musafir. Begitu juga sholat maghrib, isya. Salat maghrib dan isya. Ya. Kita cari air. Satu waktu maghrib tidak dapat air. Nanti dapat di waktu waktu isya. Ya. Nanti dapat waktu isya. Fa dhahirul madhhab wa nassa alaihi Syafi'i annahu la tabtul salatuhu wa la tayammumuhu. Zahirnya madhab dan yang dinaskan oleh Imam Syafi'i, hukumnya adalah sholatnya tidak batal dan tayamumnya juga tidak batal. Ya. Alasannya apa? Li'annahu mutayammimun dakhala fi sholatin la yu'iduha. Ya. Karena dia seorang yang bertayamum masuk ke dalam pelaksanaan sholat yang sholat itu tidak diulang. Ya, tidak perlu diulang. Ya. Karena kalau kita menarik waktu asar ke zuhur, tidak perlu kita ulang lagi sholat asar. Karena sudah dijamak di awal. Ya. Itu disebutkan la yu'iduha. Tidak perlu diulang. Fa ashbaha ma law ra'ahu ba'dal faraghi minha. Ya. Maka itu sama seperti melihat air setelah sholat. Ya. Jadi sholatnya tetap sah. Ya. Kalau lihat airnya setelah sholat, sholatnya tetap sah. Ya. Tidak perlu diulang. Nah, begitu juga kalau kita sholat musafir, misalnya kita jamak asar dan zuhur. Ya. Kita tayamum.
Kemudian ketika kita salat, kita lihat air. Ya. Maka itu kata beliau, tidak perlu diulang salatnya, maka dia seperti melihat air setelah salat. Alasan kedua, li'anna fihi ibtalu ibadatin mujzi'atin. Alasan kedua, kenapa tidak dibatalkan? Karena fihi ibtalu ibadatin mujzi'atin. Karena kalau kita membatalkan sholat, sementara sholat kita batalkan, itu sama kita membatalkan ibadah yang boleh. Ya. Mujzi'ah itu artinya yang ijza, yang dianggap, yang sudah disahkan. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita lihat lihat air ketika kita sholat, ketika safar, ya. Kalau kita batalkan kita punya sholat, berarti itu sama dengan membatalkan ibadah yang sah. Ya. Membatalkan ibadah yang sah tidak dibenarkan. Lanjut saja. Ya. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, li'annahu bisyuru'i fis shalah qad talabbasa bil maqsud wa wajada annal asla ba'da talabbus bi maqsudil badal la yubtilu hukmal badal. Ya. Karena dia sudah masuk ke dalam salat, ya, qad talabbasa bil maqsud, yang dia sudah maksudkan. Ini sudah maksudkan tujuannya. Tujuan kita tayamum itu untuk sholat. Ya. Dan sekarang kita sudah sholat ini. Ya. Dan wawajadal asla ba'da talabbus bimaksudi al-badal. La yabtul hukmal badal. Ya. Dan ketika maksud kita itu sedang kita jalankan, ya, ketika tujuan kita sedang kita jalankan, ya, kemudian kita mendapatkan asalnya, ya, maka itu disebutkan la yabtulu hukmal badal. Itu tidak membatalkan hukum pengganti. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita sementara sholat itu menjadi maksud dan tujuan kita. Jadi ketika kita sholat, kita sudah tayamum tadi, kita sudah sholat, itu sudah tujuan kita sudah di situ. Tiba-tiba ada air, sementara kita sholat ada air, maka adanya air ini tidak membatalkan apa yang sudah kita kerjakan. Ya, tidak membatalkan penggantinya itu. Ya, tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan tayamum. Ini alasan yang ketiga. Ya. Kama law syara al-mukaffir fi siyam thumma wajada raqabah la yalzamuhu ikhrajur raqabah. Ya. Sebagaimana kalau ada orang yang mukafir ini orang yang menebus, ya. Menebus sumpah atau apa dengan puasa, ya. Menebus sesuatu dengan puasa. Sementara dia puasa untuk menebus, dia mendapatkan raqabah, dia mendapatkan budak. Ya. Jadi tebusan itu kan biasanya pertama adalah memerdekakan budak. Baru yang kedua, yang selanjutnya baru puasa. Nah, ini orang dia mau membayar tebusan. Ya. Dia cari-cari budak tidak ketemu. Ya, tidak ada. Maka keputusannya dia puasa. Tapi sedang puasa itu, baik itu puasa pertama, kedua atau ketiga, tiba-tiba dia dapat informasi di sana ada jual budak. Ya. Dan dia bisa beli. Dia bisa beli. Tapi kata beliau,
la yalzamuhu ikhrajur raqabah. Dia tidak diwajibkan memerdekakan budak. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan mukafir yang kedua, tebusan yang kedua, yaitu dalam bentuk puasa. Paham ya? Ini kiasnya. Baik. Itu kalau salat yang tidak diqadha. Yang kedua, wa in kanatis salatu la tughnihi 'anil qadha ka salatil hadir bit tayammum batalat 'ala sahih li'annaha la yu'taddu biha idza tammat wa yajibu qada'uha fala hajata ila itmamiha wa i'adatuha wa qila yutimmuha wa yu'iduha wallahu a'lam. Nah, kalau salatnya tidak la tughnihi 'anil qadha, tidak tidak membebaskan dia dari qadha, tidak membebaskan dia dari qadha, artinya dia wajib qadha, ya, seperti salat orang yang hadir, salat orang yang ada di kampung, ya, salat di rumah, ya, salat di kampung, yang salatnya karena tayammum, ya, batalat 'ala sahih, maka salatnya batal 'ala sahih, dengan dalam pendapat yang sahih dalam mazhab, ya, dalam pendapat yang sahih dalam mazhab, ya. Jadi kalau orang tayamum sedang salat dapat air, ya, maka tayamumnya batal dan salatnya batal. Ini kalau dapat airnya ketika salat. Itu maksudnya, ya. Li'annaha la yu'taddu biha idza tammat wa yajibu qada'uha. Ya. Kenapa? Karena la yu'taddu biha, tidak dianggap itu salat idza tammat, apabila telah selesai, wa yajibu qada'uha, ya, dan wajib diqadha. Wajib diqadha. Artinya kalau kita tayamum kemudian salat, di tengah-tengah salat kita lihat air. Kalau kita lanjutkan itu salat, tetap harus diqadha. Ya. Kenapa? Karena salatnya tidak dianggap. Ya, salatnya tidak dianggap. Maka fala hajata ila itmamiha. Karena itu tidak perlu dilanjutkan. Ya. Kalau kita lihat air ketika salat dan kita salatnya salat hadir, ya, salat yang bukan salat musafir. Jadi misalnya rakaat pertama atau rakaat kedua dapat air, maka langsung batalkan saja salatnya. Ya. Ambil air wudu, kemudian salat ulang. Ya. Karena apa? Karena begitu air muncul, tayamumnya batal. Ya. Sementara masih ada satu rakaat salat. Ya, masih ada satu rakaat misalnya kalau salat maghrib. Ya, atau salat zuhur lah misalnya. Kita salat zuhur di rumah. Di musim kemarau, tidak ada air. Baru 2 rakaat, tiba-tiba hujan turun, deras. Ya. Maka otomatis tayamum kita tadi batal. Ya. Dan kalau tayamum kita batal, maka sholat juga jadi batal. Ya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita batalkan sholat. La hajah. Ya. Tidak ada hajat untuk menyempurnakan. Artinya tidak perlu disempurnakan. Kenapa?
Karena sudah ada air. Berarti kita wudhu dulu. Ya. Kita wudhu dulu, baru kita sholat ulang. Ya. Karena yang tadi tidak dianggap sholatnya. Ya kan? Paham ya? Nah. Wa i'adatuha. Ya. Fala hajata ila itmamiha wa i'adatuha. Wa qila yutimmuha wa yu'iduha. Nah, ini pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama mengatakan dalam mazhab kalau kita tayamum kemudian sholat pada saat kita hadir, tidak musafir, kemudian di tengah-tengah sholat kita dapat air, ya, maka pendapat yang pertama mengatakan tidak perlu dilanjutkan sholatnya, batalkan saja, ya, batalkan saja, kemudian berwudu, nah baru sholat ulang, ya. Karena kenapa kita batalkan? Karena tayamum itu batal, ya. Tayamumnya batal, ya. Kalau tayamumnya batal berarti sholatnya ikut batal, karena ada air. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yutimmuha wa yu'iduha. Pendapat yang kedua mengatakan lanjutkan sholatnya, walaupun sudah batal, lanjutkan saja, ya, sampai selesai. Nanti selesai, baru wudu, baru sholat ulang. Ya, kenapa? Karena sholat tadi tetap dianggap tidak sah. Ya. Tapi untuk menghormati, ya, menghormati sholat itu tidak boleh main batal saja. Ya. Jadi kasih selesai saja, kasih selesai sampai sempurna, supaya sempurna sholat yang tadi, walaupun tidak dianggap, ya. Karena 2 rakaat tadi kan pakai tayamum, rakaat ketiga ada air, maka rakaat kedua ini ya tidak dianggap, ya. Tapi tetap dilaksanakan, ya. Supaya menyempurnakan niat yang tadi sudah diniatkan di awal. Nah, setelah salam baru berwudu, baru sholat ulang, ya, sholat yang sah. Sama kalau kita puasa itu, ya. Kalau puasa misalnya makan, kita tidak tahu sudah tinggi matahari atau tidak, ya. Makan, selesai makan sudah tinggi matahari, maka dilanjutkan puasanya, ya. Lanjutkan puasanya sampai maghrib. Tapi nanti di luar bulan Ramadan diqadha ulang ini, ya kan? Karena batal, karena makan, ya. Makan yang tidak disadari, makannya sudah waktu, sudah tinggi matahari, ya. Nah itu sama dengan ini, walaupun batal sholatnya, tapi harus tetap dilanjutkan, ya. Nah nanti selesai sholat, baru wudu dulu, baru sholat ulang, ya. Nah ini tentang melihat air di waktu sholat, ya. Baik, sampai sini dulu malam ini. Insyaallah kita lanjut pekan depan, ya, hal-hal yang masih berkaitan dengan tayamum, ya. Sedikit lagi kita selesaikan bab ini, insyaallah. Pekan depan kita lanjut tentang pembatal yang ketiga, yaitu ar-riddah, ya. Pembatal yang ketiga itu ar-riddah, itu murtad. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.